Baik jemaah sekalian, silakan dibuka surah Al-An'am ayat 133. Surah yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala rasulina habibina sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali aktivitas tadabbur kita pada pagi hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa, kita akan awali aktivitas tadabbur kita dengan surah Al-Fatihah. Kita harapkan keberkahan dari surah ini untuk guru-guru kita, para pendahulu kita yang telah mengajari dan membimbing kita mengenal Allah dan Rasul-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Yasha' yudhhibakum wa yastakhlif min ba'dikum. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. Kita artikan secara kosakata atau lafziyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghaniyyu, dan Rabb kamulah yang maha kaya, Dzur rahmati, yang memiliki keluasan rahmat, Iyasha, jika ia berkehendak, yuzhibukum, akan meniadakan kamu, yuzhibukum, akan meniadakan kalian, wa yastakhlif, dan akan mengganti, min ba'dikum, dengan orang setelah kalian, ma yasha,
dengan segala yang ia kehendaki. Kama sebagaimana ansha'akum ia mengadakan kalian min dzurriyyati dari anak cucu qaumin sebuah kaum akharin yang lain. Inna sesungguhnya ma tu'adun apa saja yang dijanjikan la'atin pasti datang. Wa ma antum dan tidaklah kalian bimu'ajizin punya kemampuan apapun. Qul katakanlah ya qaumi wahai qaumku i'malu beramallah ala makanatikum sesuai posisi kalian. Inni sesungguhnya aku amilun yang akan membalasnya. Fasawfa ta'lamuna suatu saat kalian akan mengetahui man siapakah takunu yang akan menjadi lahu baginya aqibatud dar di akhir kehidupan. Innahu sesungguhnya hal itu la yuflihu tidak akan beruntung al-zalimun orang-orang yang zalim. Alhamdulillah. Berapa kata? Oh, belum dihitung. Berapa huruf? Belum dihitung juga. Alhamdulillah, kita luar biasa jika kita bisa membahas ayat-ayat Al-Quran. Karena membaca saja satu huruf tanpa makna itu pahalanya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti kalau kita baca cuma warabbuka, nah itu berapa huruf itu? Waw, ra, ba, dan kaf. Berapa huruf? 4 huruf kali 10 berarti 40. Nah itu baru awalnya saja. Bagaimana sampai akhirnya? Itu ketika kita membaca tanpa makna. Bagaimana ketika membacanya per kalimat? Bagaimana dengan kalimat itu kita maknai? Bagaimana setelah kalimat itu menyambung menjadi sebuah siyaqul kalim, sebuah teks yang bisa kita pahami? Bagaimana ketika kita membaca tafsirnya? Nah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia pahalanya cukup luar biasa. Jadi Al-Quran ini memang luar biasa. Nah di sini kita akan membahas surah Al-An'am. Surah apa? Al-An'am. Apa artinya Al-An'am? Tahu surat Al-An'am? Tahu? Artinya? Nah, surah Al-An'am. Al-An'am itu hewan ternak. Al-An'am itu hewan ternak. Nah, bentar lagi kita mau motong apa?
sebentar lagi kita akan motong sapi apa kambing di sini. Ya, nah sapi dan kambing itu al-an'am, bagian daripada al-an'am. Kenapa surat ini disebut al-an'am? Karena memang ada kata al-an'am di dalamnya, ya. Dan nanti kita akan temukan. Makanya di samping tadabbur maudhu'i ada tadabbur kamil. Kami punya program namanya tadabbur kamil. Tadabbur kamil itu mentadabburi Al-Qur'an itu dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas secara berurut. Ya, di Beranti kami punya kelas seperti itu 10 tahun. Itu baru sampai surat Yusuf. Dari surah Al-Fatihah 10 tahun baru sampai surat Yusuf. Itu pertemuan seminggu 2 kali. Dan alhamdulillahnya mereka istiqomah sampai hari ini, ya. Itu namanya tadabbur kamil. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau bisa kita juga ada kelas yang namanya tadabbur kamil, supaya kita nanti wafat itu, meninggal itu posisinya dalam proses. Kalaupun kita belum selesai tadabburnya, kita meninggal dalam proses menyelesaikan mentadaburi Al-Quran secara menyeluruh. Nah, itu luar biasa. Beda, Pak. Orang yang meninggal ikut tadabur sama yang enggak itu beda. Karena yang meninggal proses tadabur itu beda dengan orang yang meninggal tanpa mengikuti proses tadabur. Insya Allah berbeda. Kita akan punya Al-Quran, punya hujah yang kuat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surah ini, surah Al-An'am, ayat 133 sampai dengan 135. Diberi judul oleh Tafsir Al-Munir, At-tahdidu bi'adzabil istiqsal wal indar bi'adzabil qiyamah. Jadi peringatan yang diberikan kepada kita ketika kita hidup di dunia, dan nanti kita juga diperingatkan ketika akibat yang akan diterima di akhirat nanti. Maka ayat ini begitu penting. Nah, ayat ini dibuka dengan warabbukal ghaniyyu, bahwasanya Rabb kamu itu goni. Goni itu apa? Kaya. Kaya itu apa? Cukup. Cukup itu apa? Tidak butuh yang lain. Apa kebalikan daripada goni? Fakir. Kalau Allah goni, selain Allah fakir. Kalau Allah gani, selain Allah fakir. Allah gani, selain Allah fakir. Fakir itu apa? Butuh. Jadi kita ini, kalau Allah khalik, kita ini makhluk. Nah, karena kita makhluk berarti kita fakir. Karena kita fakir berarti kita butuh Allah. Nah, itu perlu digarisbawahi. Wa rabbukal ghaniyyu, pemahamannya seperti itu. Bahwa hanya Allah yang ghani. Dan semua selain Allah itu fakir, butuh. Maka tidak layak makhluk itu sombong. Tidak layak. Tidak pantas. Tidak pada tempatnya. Orang yang kita, manusia yang mengenal Allah, tidak pernah rasa takut. Karena yang membiayai kita, yang menghidupi kita, hakikatnya adalah Allah. Ya. Kemudian Allah itu sifat yang kedua, Dzur-Rahmah. Tadi sifat yang disebut pertama adalah Ghani. Di dalam Manzumah Aqidatul Awam itu juga disebut Manzumah Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Ya,
Kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Fallahu mawjudun ghaniyun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Di antara sifat yang harus diketahui adalah ada 20 sifat dan di antaranya adalah Al-Ghani. Pak Ustadz kok cuma 20 sifat? Iya, itu yang dirumuskan oleh ulama. Karena sifat Allah itu hakikatnya tidak terbatas. Hakikatnya sifat Allah itu tidak terbatas. Tapi kalau kita manusia untuk memahami semuanya tidak akan sanggup. Oleh karena itu dipilih-pilih yang terpenting yang bisa diingat sesuai dengan kemampuan akal manusia. Maka ada 20 sifat. Min wajibil lillahi 20 sifat. Nah, di antaranya Al-Ghani. Kemudian Dzur Rahmah. Allah itu memiliki rahmat. Kalimat rahmat ini begitu luar biasa. Maka kalau mau kita artikan secara, kita jabarkan secara luas, kalimat rahmat ini nanti nggak habis-habis. Kita nggak cukup waktu. Jadi mudah-mudahan kita dapat sedikit dan besok nggak berhenti untuk mengaji. Kenapa? Kalau mengaji cuma 1 jam 2 jam itu tidak cukup untuk bisa memahamkan agama. Karena Rasulullah sendiri dididik agama oleh Allah berapa tahun? 23 tahun. Kita mau belajar agama cuman ya kan, sekali-kali saja. Kadang ikut, kadang enggak. Besok ikut, besok enggak lagi. Nah, maka kata Imam Ali, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah, mencari ilmu itu minimal ada 6 hal yang perlu diberikan. Pertama, dzakain, kecerdasan, wa hirsin, kesungguhan, wastibarin, kesabaran. Ya kan? Wastibarin, wa bulghatin, materi, modal. Kita menuntut ilmu itu kata Imam Ali ya butuh modal, butuh materi. Kita menyekolahkan anak juga jangan sayang-sayang kalau untuk ilmu memang itu kebutuhan. Imam Bukhari diberikan jatah itu kurang lebih senilai uang kita itu 5 juta sebulan. Imam Bukhari sama ibunya habis Pak, sebulan tuh habis 5 juta itu. Untuk apa? Bukan untuk jajan. Dibeliin bubuk semua sama Imam Bukhari. Kita dikasih uang untuk belajar yang habis untuk perut, bukan untuk otak. Tapi kalau Imam Bukhari diberikan uang itu habis untuk beli untuk otak. Nah, bedanya orang ahli ilmu dengan tidak. Kata-kata rahmat terdiri dari roha dan mim. Inilah sifat Allah yang dikenalkan awal pertama kali Al-Quran. Di dalam surat apa? Al-Fatihah. Diawali dengan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu akar katanya roha dan mim. Dua sifat ini mewakili seluruh kasih sayang, pemberian, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara rahmat itu berarti bicara tentang keluasan pemberian Allah. Jadi Allah tidak akan miskin dengan memberikan, dengan membiayai, dengan ngasih makan makhluk segitu banyak. Allah tidak akan miskin. Iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Kalau Allah berkehendak itu bisa aja menghilangkan kita. Kita ini bisa dihilangkan seketika, diganti dengan yang baru. Jadi Allah mudah menghilangkan kita, diganti yang baru. Fir'aun sombong, dihilangkan sama Allah.
Kaum Ad sombong, dihilangkan semua. Kaum Tsamud sombong, dihilangkan semua. Diganti yang baru. Bagaimana caranya? Allah punya cara. Kalau sekarang itu bisa kita gambarkan caranya. Misalkan Indonesia ini ingin dihilangkan oleh Allah, gampang. Seluruh Indonesia ini akan dihilangkan oleh Allah, gampang. Caranya bagaimana? Allah berikan ilham kepada Putin. Nah, kemudian Putin suruh pencet knot tuh roketnya yang nuklir itu ke arah Indonesia. Kemudian jatuhlah bom itu di Indonesia. Dulu Jepang ya dihilangkan oleh Allah dengan bom atom. Ya, makanya Indonesia merdeka. Ya, Indonesia mengalami kemenangan. Jadi siapa yang bertindak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bambu runcingnya, bukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah cara Allah. Indonesia cuma bambu runcing memenangkan ya musuh-musuhnya yang punya senjata yang begitu hebat. Dengan bagaimana? Dengan mengilhamkan Amerika untuk mengebom Jepang. Dijatuhkanlah bom atom Hiroshima itu. Selesai riwayat. Nah, itulah cara Allah. Nah, cara Allah itu banyak sekali. Maka iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Allah menghilangkan kaum kemudian mengganti kaum yang berikutnya. Ini yang disebut min dzurriyyati qaumin akharin. Jadi dari anak cucu yang lain tumbuh lagi. Jadi hakikatnya hidup ini, Pak, kita itu gantian. Hidup ini gantian. Tapi kita nggak merasa kalau kita akan diganti. Kita kalau punya perusahaan, wah, perasaan kita, wah, ini milik saya terus. Tapi tidak, suatu saat perusahaan itu akan ganti. Kita punya rumah mewah, perasaan kita rumah itu akan milik kita terus. Padahal tidak, suatu saat bisa diganti. Ya, kita punya mobil mewah, kita merasa bahwa mobil itu milik kita semua, milik kita terus. Tapi tidak, ternyata suatu saat mobil itu akan berganti nama STNK-nya. Termasuk istri, perasaan milik kita, tapi suatu saat ternyata akan berganti suami. Ada nggak? Banyak. Kenapa? Karena meninggal kan. Akhirnya nikah lagi tuh janda, ya, dapat suami yang baru. Artinya ganti. Ya kan? Jadi hidup ini hakikatnya pergantian. Maka kita nggak boleh sombong terhadap kehidupan ini. Innama tu'aduna la'atin. Sesungguhnya segala apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak punya kemampuan apapun. Tapi yang harus kita garis bawahi, wa ma antum bimu'jizin. Kenali diri kita. Diri kita ini nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa. Nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak punya kemampuan apapun kita ini. Kenapa begitu? Kita nggak tahu kenapa kok kita dihidupkan. Kita nggak tahu kenapa kita dihidupkan di masa sekarang, nggak dijadiin masa dahulu, masa jahiliyah. Coba bayangkan kalau kita dihidupkan sama Allah di masa jahiliyah, jadi Abu Jahal, jadi Abu Lahab. Ngeri sekali kalau kita jadi Abu Lahab. Langsung turun ayat surat Tabbat Yada Abi Lahab. Ada ayat di situ, saya selanaron. Maka Abu Lahab itu akan masuk ke dalam api neraka. Begitu ayat itu turun, Abu Lahab ini masih hidup. Bayangkan, ayat turun yang menyatakan statement bahwa Abu Lahab akan masuk neraka, dirinya masih hidup. Bisa dibayangkan.
10 tahun kemudian baru Abu Lahab meninggal. Tapi di proses 10 tahun itu tidak bisa Abu Lahab kembali ke Islam, tidak bisa bertaubat. Kalau sampai Abu Lahab taubat, apa yang terjadi? Surat Abu Lahab nggak berlaku, surat Al-Lahab nggak berlaku, dicabut lagi sama Allah, dinaikin. Ya, karena itu berkaitan tentang dirinya. Ini membuktikan apa? Para ulama mengatakan membuktikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran tidak bisa dibantah. Maka kita nggak tahu apa-apa. Kenapa suami kita kok si A? Kenapa ayah kita kok si A? Kenapa istri kita kok dia? Bukan yang lain. Dan seterusnya. Kita nggak tahu apa-apa. Maka jangan pernah mengeluhkan dunia. Dunia ini ada yang punya. Maka jangan coba untuk mengatur dunia. Dunia ini ada yang punya. Yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan ini ada yang punya. Dan dialah yang mengatur. Maka apapun kondisi kita dalam hidup ini, ridho saja. Ya, kita perlu ingat, ketika kita tidak ridho dengan keputusan Allah terhadap kehidupan kita, itu adalah dosa melebihi dosa zina dan pembunuhan dan yang lain. Kalau zina, perampokan itu tidak diusir sama Allah. Tapi kalau tidak ridho dengan keputusan Allah terhadap kehidupan kita, maka Allah murka. Kata Allah, cari Tuhan selain aku. Cari Tuhan selain aku. Nah, oleh karena itu kita harus ridho dengan keputusan Allah. Kita itu wa ma antum bimu'jizin. Qul, katakanlah ya Muhammad, ya qaumi i'malu ala makanatikum. Ya qaum, wahai qaumku, i'malu ala makanatikum. Nah, ini perlu digarisbawahi yang disebut i'malu ala makanatikum. Beramallah kalian itu sesuai dengan posisi kalian. Sesuai dengan posisi kalian. Imam Az-Zamakhsyari dia mendefinisikan i'malu ala makanatikum ala wajhaini, atas dua hal. I'malu ala tamakkunikum min amrikum wa aqsasti ta'atikum wa imkanakum. Nah, beramallah sesuai dengan posisi kalian dari urusan kalian dan sehebat-hebat kemampuan kalian dan kemungkinan yang ada pada kalian. Ini apa maknanya? Maknanya ya, kita beramal itu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita jadi orang kaya, ya beramalnya harus beda dengan orang miskin. Ya, kalau orang kaya korbannya beda nggak sama orang miskin? Harus beda. Orang kaya kok korbannya kambing, sama orang miskin, kan aneh. Jadi orang kaya korbannya harus disesuaikan. Ya, sapi bukan dibagi 7. Sapi dibagi 7 itu sama aja kambing. Sekarang ini model, ya kan? Nggak ada orang korban sapi satu atas nama satu orang, jarang. Kalau dulu perasaan saya banyak. Orang kampung tuh bawa sapi utuk. Apa tuh Pak? Kurban. Orang kampung atas nama pribadi. Sekarang cukup sapi 7 orang. Waduh, repot. Padahal dia punya kemampuan untuk beli sapi sendiri, tapi dibagi 7. Akhirnya susuk
kembali. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa nggak dibudayakan dikembalikan lagi? Jadi satu sapi satu orang. Kalau kambing kemampuannya kambing ya udah kambing. Apalagi kalau bicara bahwa kurban kita nanti jadi kendaraan kita. Ya kan 7 orang. Ya kan beda-beda. Ya kan. Istrinya kurban di Masjid Darussalam, suaminya kurban di masjid yang lain. Kendaraannya pisah. Nah, istrinya enggak, itu analog aja ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi disesuaikan dengan posisi kita. Jadi kita mau jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Pengennya jadi orang kaya. Doa kita, doa pengen kaya apa pengen miskin? Pengen kaya. Kalau seluruh perumahan apa? Kapling Raya ini berdoa setiap subuh, kira-kira pengen kaya semua apa enggak? Pengen kaya semua. Bagaimana kalau Allah kabulkan semua? Bahaya. Kalau seluruh Indonesia ini berdoa setiap subuh pengen kaya semua apa enggak? Kaya semua. Ya Allah. Pengen kaya semua. Kalau yang pemuda pengen istrinya, pemuda yang belum menikah itu berdoa pengen punya pasangan yang cantik semua seluruh dunia. Bagaimana nasibnya orang yang jelek? Makanya Allah tidak menuruti setiap doa kita. Makanya kalau doa jangan yang banyak-banyak, itu ngatur Allah. Ya kan? Doa boleh nggak? Boleh, silakan doa, tapi motivasinya beda. Tapi harus diikuti dengan pemahaman yang benar. Jadi doa kita itu berdoa tapi tidak menuntut apa yang kita minta itu harus dikabulkan. Kita berdoa itu dengan penuh kepasrahan. Terserah Allah yang baik itu yang mana. Minta istri yang cantik, dikasih yang penuh kekurangan misalnya, maka itulah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kaya, ternyata kita miskin terus, itulah keputusan yang diberikan oleh Allah. Dan terima itu dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan ridho. Nah, itulah hidup. Jadi i'malu ala makanatikum au i'malu ala jihatikum wa halikum allati antum 'alaiha. Sama pengertiannya, bahwa beramallah kamu sesuai dengan kondisi kalian yang kalian ada pada saat itu. Nah, Allah juga akan memposisikan diri sebagai Tuhan, sebagai Rabb, yang memberikan, yang bertanggung jawab tentang amal kita. Nah, dalam konsep beramal juga kita tidak boleh mengandalkan amal untuk masuk ke dalam surga. Nah, di sini dikatakan dalam tafsir ini, di ayat-ayat sebelumnya itu dijelaskan, bayyana annahu ghairu muhtajin ila ta'atil muti'in. Dijelaskan pada ayat-ayat sebelum ayat ini bahwasanya Allah itu ghairu muhtajin ila ta'atil muti'in. Allah itu tidak butuh kepada taatnya orang yang taat. Allah itu tidak butuh kepada taatnya orang yang taat. Wala yantaqis, dan tidak akan berkurang bi maksiatil mudnibin, dengan kemaksiatan orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau kita amalnya bagus, itu tidak mempengaruhi kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Kalau kita bermaksiat, nggak mau beramal, juga tidak mengurangi
kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita beramal bagaimana harusnya? Kata Nabi, inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. La yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Tidak seharusnya seseorang itu membuat agama ini sulit kecuali nanti dia akan terkalahkan. Maka dalam beribadah itu biasa saja. Yang wajib posisikan sebagai ibadah yang wajib. Yang sunnah posisikan sebagai ibadah yang sunnah. Kalau di masjid ada orang yang ibadah sunnah, ada yang 4 rakaat, ya boleh. Nanti yang lain 2 rakaat. Nanti yang lain tidak melaksanakan, duduk aja. Jangan diprotes. Sholat. Karena emang statusnya sunnah. Ini dilihat oleh orang awam, oh ternyata sunnah itu bisa dilaksanakan begini, bisa pun tidak dilaksanakan. Ini artinya praktek daripada bahwa agama ini mudah. Malam hari kita mencoba untuk tahajud. Nah, boleh nggak mencoba untuk tahajud? Boleh. Tapi ternyata ketika malam hari kita mau tahajud, ngantuknya luar biasa. Terus akhirnya dia minum obat supaya tidak ngantuk. Berdiri masih ngantuk juga, ditali badannya, nah, supaya tidak jatuh. Kepalanya masih nunduk juga, kepalanya dicagak. Nah, apa begitu ibadah? Tidak. Ya, ada sahabat wanita di masjid sedang masang tali dari tiang ke tiang. Rasulullah tanya, ini untuk apa? Ya Rasul, kami kalau malam nanti ingin tahajud dan supaya tidak ngantuk, supaya tidak jatuh tubuh saya, ya ditali seperti ini. Jangan, lepaskan. Kalau kamu ngantuk tidur saja. Ya, kalau kamu ngantuk tidur. Maka inilah pemahaman dari surat Al-Muzammil ayat yang terakhir. Jadi kalau belajar surat Al-Muzammil itu jangan ayat pertama aja, qumil laila nisfahu au inqus minhu qalil au zid alaihi warattilil qur'ana tartila dan seterusnya. Karena ayat-ayat yang di awal itu menurut para ulama dimansuh dengan ayat yang terakhir. Ayat terakhir itu fungsinya untuk meringankan amal kita. Bahkan ayat yang terakhir itu mengatakan ya faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang paling mudah dari Al-Qur'an. Kita mau tahajud berapa rakaat? 23 rakaat. Tapi nggak bisa misalnya kecapean apa segala macam. Ya udah, berapa rakaat dikurangi jadi 10 rakaat. Dengan witirnya 3. Oh, 13. Boleh nggak? Boleh. Masih berat. Ya kan? Tahajudnya 6, witirnya 3. Masih berat. Tahajudnya 4, witirnya 3. Masih berat. Tahajudnya 2, witirnya 1. Masih juga berat. Witir aja 1. Masih juga berat. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Walaupun ada ulama yang mendefinisikan bahwa itu maksudnya adalah di dalam sholat. Jadi sholat witir Allahu Akbar 1 rakaat baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mudah nggak agama ini? Mudah. Jangan sampai ada orang yang mempersepsikan agama ini sulit. Nah, gitu ya. Nah, wa qul i'malu 'ala makanatikum inni 'amil.
Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar. Nah, kita nanti pasti akan tahu perbedaan masing-masing amal seseorang. Tapi jangan sampai kita menjadi front sebelah. Front sebelah itu front ashabus shimal. Ashabus shimal itu orang-orang kafir. Kita adalah ashabul yamin, orang-orang pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengancam, innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung menjadi orang-orang yang zalim. Apa yang dimaksud zalim di situ? Yang dimaksud zalim di situ apa? Pak Ustadz, itu ada tetangga saya itu zalim. Apa zalim? Iya, itu anaknya disiksa, anaknya dipukulin, terus dia punya utang nggak bayar katanya. Itu kan zalim. Nah, di sini disebut innahu la yuflihuz zalimun. Nah, orang zalim itu diancam neraka di dalam ayat. Waduh, konotasinya nggak masuk ya. Yang dimaksud zalim di sini adalah al-kafirun, orang-orang yang kafir. Kalau zalim perbuatan seperti tadi itu perbuatan maksiat yang belum dikategorikan sebagai zalim yang diancam neraka. Begitu. Jadi kadang-kadang ada ayat yang ancaman neraka yang seharusnya itu untuk orang kafir, tapi sama kita dipakai untuk senjata untuk menghukumi orang sesama kita muslim. Jadi itu saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mari kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.